Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, saya Tiara Zain Halida, mahasiswa STAI Asyukriyah Tangerang, semester 7 program studi pendidikan agama Islam. Di video kali ini, insya Allah saya akan mempresentasikan mata kuliah seminar pendidikan dengan judul Kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama akan kita bahas adalah dalil mengenai kepemimpinan. Ada di surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan hadis terkait kepemimpinan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian semuanya pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba pemimpin harta milik majikan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkan bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Jadi, setiap manusia yang ada di muka bumi, yang Allah utus ke muka bumi adalah khalifah atau pemimpin. Baik pemimpin dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat, dan negaranya. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu pengertian. Dalam bahasa Arab, kepemimpinan menurut etimologi terdiri dari beberapa kata. Yang pertama adalah khilafah, yang berarti pengganti. Yang kedua khulafa, yang berarti di belakang. Yang ketiga khalifah, yang artinya mengganti. Yang keempat imamah, yang artinya memimpin, melayani dengan memberikan petunjuk. Dan ulil amri, yang artinya orang yang punya urusan dan menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Secara terminologi, kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok yang dilakukan dan dikembangkan oleh pemimpin sebagai amanah atau tugas atau tanggung jawabnya untuk mempengaruhi bawahannya ke arah yang lebih baik, dan tentunya tidak akan terlepas dari pedoman hidup umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan kepemimpinan dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership, yang berarti kekuatan atau kualitas seseorang dalam memimpin dan mengarahkan apa yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Kata pemimpin dalam bahasa Indonesia disebut penghulu, pemuka, pelapor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala, penuntun raja, tua-tua, dan sebagainya. Itulah pengertian kepemimpinan menurut 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan adalah kemampuan seorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan orang lain agar menerima pengaruh yang dapat membantu tercapainya tujuan pemimpin tersebut. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan kepemimpinan. Menurut Wirawan dalam bukunya, fungsi kepemimpinan adalah yang pertama, menciptakan visi, yang kedua, mengembangkan budaya organisasi, yang ketiga, menciptakan sinergis, yang keempat, menciptakan perubahan, yang kelima, memotivasi para pengikut, yang keenam, memberdayakan pengikut, yang ketujuh, mewakili sistem sosial, yang ke-8 manajer konflik, dan yang ke-9 adalah membelajarkan organisasi. Adapun
Tujuan kepemimpinan menurut Imam Al-Mawardi adalah yang pertama sebagai pengganti misi kenabian untuk menjaga agama, dan yang kedua memimpin atau mengatur urusan dunia. Jadi dapat kita pahami bahwa suatu kepemimpinan adalah untuk menciptakan rasa aman, keadilan, kemaslahatan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengayomi rakyat, mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas tujuan dan fungsi kepemimpinan, maka sekarang kita bahas tugas kepemimpinan dalam Islam atau tugas pemimpin dalam Islam. Yang pertama, menegakkan peraturan hukum secara benar, itu terdapat dalam Quran Surat As-Sod ayat 26. Yang kedua, beriman dan bertakwa serta memperbanyak amal soleh secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat dalam Surat An-Nur ayat 55. Yang ketiga, memahami sosiologis dan antropologis rakyatnya sehingga ia benar-benar memahami watak dan karakter rakyat yang dipimpinnya, terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang keempat adalah bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Selanjutnya adalah syarat-syarat pemimpin dalam Islam. Yang pertama, pemimpin kaum muslimin berasal dari kaum muslimin. Yang kedua, tidak dibenarkan mengangkat pemimpin yang mempermainkan dan memperolok-olokkan agama. Yang ketiga, mampu bersikap dan berbuat adil dalam kepemimpinan. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas dalam bidangnya. Yang kelima, memiliki inteligensi yang tinggi. Yang keenam, memiliki fisik yang kuat. Yang ketujuh, berpengalaman luas. Yang kedelapan, percaya diri. Yang kesembilan, dapat menjadi anggota kelompok, adil dan bijaksana. Yang kesepuluh, tegas dan berinisiatif. Yang kesebelas, berkapasitas dalam membuat keputusan. Yang kedua belas, memiliki kestabilan emosi, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua belas adalah bersikap prospektif. Jadi kepemimpinan bukanlah hanya jabatan semata, tapi banyak hal-hal yang harus kita perhatikan gitu. Mulai dari memilih pemimpin sampai dengan menjalankan kepemimpinan itu sendiri. Maka penting sekali bagi kita umat Islam memahami kepemimpinan dalam Islam secara keseluruhan. Lanjut, ciri-ciri pemimpin dalam Islam. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk mengendalikan lembaga atau organisasinya dan memfungsikan keistimewaannya yang lebih dibanding orang lain, terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 247. Yang kedua, memahami kebiasaan dan bahasa orang yang menjadi tanggung jawabnya, terdapat dalam Surat Al-Ibrahim ayat 4. Yang ketiga, mempunyai karisma atau wibawa di hadapan manusia atau orang lain, terdapat dalam Surat Hud ayat 91. Yang keempat, bermuamalah dengan lembut dan kasih sayang terhadap bawahannya, agar orang lain simpati kepadanya dan bermusyawarah dengan para pengikut serta mintalah pendapat dan pengalaman mereka, terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 159. Yang kelima adalah mempunyai power dan pengaruh yang dapat memerintah serta mencegah, karena seorang pemimpin harus melakukan kontrol atau pengawasan atas pekerjaan anggota, meluruskan kekeliruan serta mengajak mereka untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal tersebut terdapat di Surat Al-Hajj ayat 41. Dan yang keenam, bersedia mendengar nasihat dan tidak sombong, terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 206. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi Islam memperhatikan seluruh aspek, mulai aspek terkecil hingga aspek terbesar dalam kehidupan manusia, termasuk dengan pemimpin. Jadi di sini adalah ciri-ciri pemimpin yang disebutkan dalam Al-Quran yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dimiliki oleh seluruh pemimpin umat Islam. Selanjutnya, tidak hanya ciri-ciri, tapi dalam Islam prinsip-prinsip kepemimpinan itu ada. Apa itu? Yaitu prinsip tauhid atau dasar, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, dan prinsip persatuan ukhuwah Islamiyah. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan keadaan yang adil, seadil-adilnya, dan keadaan yang harmonis tentunya, berlandaskan Quran dan Sunnah. Adapun sifat kepemimpinan dalam Islam, tentunya 4 sifat utama yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ada sidik, amanah, fatonah, dan tablik, dengan arti jujur, dapat dipercaya, cerdas, dan menyampaikan. Sifat kepemimpinan yang pertama adalah adil, yaitu
sikap memperlakukan sama rata dalam hal hukum bagi setiap orang. Seorang pemimpin hendaklah bersikap dan berbuat adil kepada seluruh rakyatnya. Sifat yang kedua adalah istiqomah. Seorang pemimpin yang istiqomah memiliki sikap menghargai waktu, disiplin, tanggung jawab, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan sabar dalam pencapaian tujuan kepemimpinannya. Sifat yang ketiga adalah terbuka, yaitu dimiliki seorang pemimpin terbuka terhadap lingkungannya, baik internal maupun eksternal. Seorang pemimpin harus peka terhadap lingkungan sekitarnya agar bisa melihat bagaimana keadaan rakyatnya. Sifat yang keempat adalah visioner, yakni jelas seorang pemimpin harus memiliki tujuan dan tindakan yang jelas agar tercapainya suatu kegiatan yang diinginkan. Jadi, sifat-sifat kepemimpinan dalam Islam itu bertujuan untuk mensukseskan atau sebagai jalan, sebagai cara agar visi misi dalam kepemimpinan tersebut tercapai. Baik, dengan pembahasan-pembahasan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasannya kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok yang harus dilakukan, dilaksanakan, dan dikembangkan oleh pemimpin sebagai amanah atau tugas dan tanggung jawabnya untuk mempengaruhi bawahannya ke arah yang lebih baik, dan tentunya tidak akan terlepas dari pedoman hidup umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.